Aku pergi meninggalkan kampung kecil demi melunasi utang keluarga. Di kota Solo, lampu hotel mewah menyilaukan, dan aku belajar tersenyum untuk tamu. Tidak kusangka, tawaran, bantuan, akan membawa aku ke pernikahan diam-diam dengan pemilik hotel, seorang nenek berwibawa yang menyingkap sisi gelap masa lalu. Malam pertama itu tak hanya canggung. Ia menabur benih misteri yang akan mengubah hidupku untuk selamanya. Dengarkan bagaimana satu keputusan demi keluarga membuka pintu bahaya dan rahasia lama yang merayap. Cerita ini adalah kisah fiksi yang terinspirasi dari realita. Setiap kemiripan dengan orang nyata adalah kebetulan. Sebelum cerita dimulai, mari kita doakan semua keluarga yang sedang berjuang agar dilapangkan jalannya. Jika kisah ini menyentuhmu, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan bagikan. Setiap dukunganmu berarti besar. Kami berterima kasih atas doa, komentar, dan dukungan kalian. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi channel ini. Aku masih ingat pagi ketika meninggalkan desa kecilku di Banyuwangi. Jalan tanah yang becek, aroma hujan, dan pelukan ibu yang gemetar di depan rumah bambu. Kerja baik-baik ya, nak, katanya sambil menyeka air mata. Aku hanya mengangguk, menahan sesak yang tiba-tiba muncul di dada. Hutang keluarga sudah menumpuk, dan pekerjaan di hotel besar di Solo itu terdengar seperti jalan keluar. Aku berjanji, seberapapun beratnya, aku akan bertahan. Hotel Mahkota berdiri megah di jantung kota. Lobi marmernya mengkilap, lampu kristal bergantung tinggi seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku diterima sebagai resepsionis setelah 3 kali wawancara. Seragam putih biru yang kusarungkan terasa kaku di tubuh, tapi senyuman profesional sudah harus kupasang sejak hari pertama. Di balik meja kayu besar itu, aku menjadi wajah pertama yang menyambut tamu, meski hatiku sering terasa kosong. Nyonya Kartini, pemilik hotel, pertama kali kulihat pada hari keduaku bekerja. Perempuan berusia sekitar 74 tahun itu tampil elegan dengan kebaya hijau zamrud dan sanggul perak yang rapi. Tatapannya tajam namun menyimpan sesuatu, entah kekuasaan atau kesepian. Ia menghampiriku, memuji caraku menyapa tamu, lalu berkata pelan, "Kau punya senyum yang tulus, jarang sekali orang di tempat ini memilikinya." Aku tersipu, berterima kasih, dan mengira pujian itu hanyalah basa-basi seorang atasan. Namun sore itu, seorang staf datang membawa amplop coklat kecil ke mejaku. "Dari Nyonya," katanya. Di dalamnya ada uang makan untuk sepekan dan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih untuk kerja kerasmu. Jangan sungkan jika butuh bantuan." Aku tak tahu harus merasa tersentuh atau curiga. Di dunia kerja, jarang ada kebaikan tanpa alasan. Tapi malam itu, saat membuka pesan dari ibu tentang tagihan listrik yang menunggak, aku tak bisa menolak. Amplop itu kusembunyikan di tas, dan aku menutup mata dengan doa yang campur aduk antara syukur dan takut. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Nyonya mulai sering datang ke meja resepsionis, hanya untuk berbicara sebentar. Kadang ia menanyakan hal-hal pribadi, di mana aku tinggal, apakah aku sudah punya kekasih, siapa yang kutinggalkan di rumah. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikannya dengan suara lembut dan pandangan yang sulit diartikan. Aku belajar menahan napas setiap kali ia berdiri terlalu dekat. Setiap kali aku menunduk untuk mengetik, bayangan wajahnya terpantul di layar monitor. Malam Jumat, ia mengundangku makan malam di ruang makan pribadinya di lantai atas. Aku sempat menolak dengan alasan shift panjang, tapi ia menatapku dengan cara yang membuatku tak bisa berkata tidak. Meja panjang dengan taplak putih, lilin menyala di tengah, dan aroma melati memenuhi ruangan. Ia bicara banyak tentang masa muda, tentang cinta yang hilang dan pengkhianatan. Lalu di akhir makan malam, kalimatnya meluncur pelan, seperti racun manis yang menyelinap ke jantung. "Kalau kau mau tinggal bersamaku, aku bisa lunasi semua hutang keluargamu." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap wajahnya yang tak berkedip. Ia tak sedang bercanda. Dalam hati aku berteriak, tapi bibirku diam. Antara kasihan pada ibu di rumah dan rasa takut pada takdir yang menjeratku. Aku ingin menolak, tapi bayangan rumah kami yang nyaris disita membuat tekadku goyah. Malam itu aku pulang dengan langkah berat, menggenggam ponsel yang tak henti bergetar, pesan ibu yang penuh harapan. "Nak, kita bisa bayar utang berkat kerja kerasmu." Aku hanya bisa menatap layar dan berbisik lirih. "Maaf, Bu, belum tentu semua kerja keras itu suci." Sejak malam itu, hubungan kami berubah.
Awalnya sekadar pujian, kini menjadi kebiasaan yang membuatku resah. Nyonya Kartini hampir setiap hari muncul di meja resepsionis dengan alasan sepele, menanyakan daftar tamu, menilai cara kerja staf, atau hanya untuk memastikan aku tidak terlihat lelah. Tatapannya bukan lagi seperti atasan kepada bawahan, lebih seperti seseorang yang menatap sesuatu yang ia ingin miliki sepenuhnya. Setiap kali ia berjalan mendekat, aku merasakan wangi bunga melati yang khas, aroma yang dulu terasa tenang, kini membuat dada terasa sempit. Ia sering berdiri terlalu dekat saat berbicara. Kadang tangannya menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut. Katanya untuk menarik perhatian. Tapi bagiku, sentuhan itu seperti bel alarm yang tak bisa kupadamkan. Suatu sore, saat aku sedang mencatat data tamu, ia menunduk ke arahku dan berkata, "Kau tahu, Aulia, aku tidak pernah merasa seramah ini pada siapapun sejak suamiku meninggal. Kau seperti mengingatkanku pada masa lalu yang indah." Aku mencoba tersenyum, meski jari-jariku bergetar di atas keyboard. Aku tidak tahu harus membalas dengan apa. Ucapan itu seolah biasa, namun matanya berbicara lain. Beberapa staf mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berbisik pelan di pantry, ada pula yang menatapku dengan pandangan mencurigakan. "Kau jadi kesayangan baru Nyonya, ya?" Celetuk salah satu resepsionis lain dengan nada setengah bercanda. Aku hanya tertawa hambar. Tidak ada yang tahu, menjadi kesayangan kadang bukan keberuntungan, melainkan beban yang tidak bisa ditolak. Malam-malamku kini diisi kecemasan. Aku sering terbangun pukul 2 atau 3 dini hari, memikirkan tawaran yang belum sepenuhnya kuterima, tapi juga tak berani kutolak. Di layar ponsel, ada pesan dari ibu yang terus memuji keberhasilanku bekerja di hotel besar. "Kau memang anak berbakti," tulisnya. Aku ingin menjawab dengan jujur, tapi tak sanggup membuatnya kecewa. Beberapa kali aku mencoba menjaga jarak. Kutolak undangan makan malamnya dengan alasan lelah, atau sedang piket malam. Namun Nyonya Kartini bukan tipe yang mudah ditolak. Suatu malam ia muncul langsung di lobi dengan membawa kotak makanan dan berkata lembut, "Kalau kau tak mau datang ke mejaku, biar aku yang datang padamu." Semua orang melihat adegan itu. Aku tersenyum kaku, lalu menunduk dalam-dalam agar tak terlihat gugup. Hari-hari berikutnya jadi semakin menegangkan. Di ruang administrasi, aku melihat berkas transfer dana dengan namaku tertulis di salah satu kolom. Nilainya besar, terlalu besar untuk sekadar bonus karyawan. Aku menanyakan hal itu ke bagian keuangan, namun mereka hanya menjawab datar. "Itu perintah langsung Nyonya." Aku tercekat. Ada sesuatu yang sedang ia rancang, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian. Di tengah kebingungan itu, aku mulai sering bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berjalan di lorong hotel yang gelap. Cahaya lampu gantung berkedip, dan di ujung lorong aku melihat siluet Nyonya Kartini memanggilku. Tapi suaranya bukan lagi lembut, melainkan menggema seperti perintah. Aku terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar, menatap langit-langit kamar kos yang remang. Keesokan harinya, aku menemukan hadiah di mejaku, kalung emas tipis dengan liontin berbentuk mahkota kecil. Di bawahnya ada kartu bertuliskan, "Untuk seseorang yang membuat hari tuaku terasa berarti." Aku menatapnya lama, tak tahu apakah harus tersentuh atau takut. Teman satu shift menatap kalung itu dengan kagum, sementara aku hanya tersenyum lemah. Aku tahu, setiap hadiah memiliki harga yang harus dibayar. Menjelang malam, aku dipanggil ke ruang pribadi Nyonya. Ia duduk di kursi rotan, ditemani secangkir teh hangat. "Aku tahu kau takut," katanya tiba-tiba. "Tapi kadang, ketakutan itu justru awal dari kedekatan." Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku merasa dingin di tengkukku. Dalam hati aku tahu, batas antara perhatian dan kepemilikan sudah mulai kabur. Aku harus mencari cara keluar. Tapi semua pintu tampak tertutup. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan berbelok sejauh ini. Seminggu setelah malam itu, Nyonya Kartini memanggilku ke ruang pribadinya di lantai 4. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam antik dan suara napas kami. Di atas meja, tergeletak map coklat tebal dan secangkir teh melati yang masih beruap. "Aku sudah bicara dengan penghulu," katanya tenang. "Kita bisa lakukan semuanya dengan cara baik. Tidak perlu orang tahu." Aku menatapnya, mencoba menolak, tapi lidahku keluh. Ia berbicara dengan nada lembut seperti seorang ibu, tapi setiap kata mengandung tekanan yang sulit dijelaskan. Aku hanya ingin ada yang menemaniku di usia tua.
Tak ada yang rugi. Kau tetap bekerja, ibumu akan terbantu, dan aku akan punya seseorang untuk berbagi hari. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti perangkap yang dibungkus dengan permen. Malam itu aku pulang ke kos dengan langkah limbung. Dalam perjalanan, pikiranku penuh pertanyaan. Apa jadinya jika aku menolak? Akankah pekerjaanku hilang? Akankah keluarga di kampung kembali tenggelam dalam hutang? Aku menangis tanpa suara di bawah lampu jalan, menyadari bahwa kadang kebaikan bisa menjadi bentuk lain dari paksaan. 3 hari kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Di sebuah ruang kecil di pinggiran kota, hanya ada penghulu tua, 2 saksi, dan selembar kertas nikah sederhana. Aku mengenakan kebaya putih pinjaman, sementara Nyonya Kartini mengenakan kain batik dan selendang emas yang berkilau. Suaraku hampir tak terdengar ketika mengucap, "Aku bersedia." Di luar, hujan turun pelan, seolah langit pun menolak bersaksi atas apa yang terjadi. Setelah itu, kami kembali ke hotel dengan 2 mobil terpisah. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela, sementara pikiranku kosong. Aku tidak tahu harus merasa apa, bahagia, lega, atau malah takut. Malamnya, ia mengajakku makan malam di ruang pribadinya. Kali ini meja dipenuhi hidangan lengkap, lilin menyala lembut, dan musik klasik mengalun pelan. Aku duduk di seberangnya, menatap cermin besar yang memantulkan 2 sosok berbeda. Satu muda, satu tua, tapi sama-sama kesepian. Ketika ia berbicara, aku mendengarkan tanpa benar-benar memahami. Kalimatnya mengalir seperti mantra. Kau sudah jadi bagian dari hidupku, Aulia. Jangan takut, aku akan menjagamu. Ia menyentuh tanganku di atas meja. Hangat, tapi ada sesuatu di baliknya. Rasa memiliki yang terlalu kuat. Aku menarik tanganku perlahan dan pura-pura merapikan gelas. Ia hanya tersenyum samar, lalu menaruh amplop tebal di meja. Untuk keluargamu. Anggap ini hadiah pernikahan. Aku tak bisa menatapnya. Suara jantungku menggema di telinga. Aku tahu amplop itu cukup untuk melunasi seluruh utang ibu. Tapi di balik kebaikan itu, aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Beberapa hari setelah pernikahan itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi gosip mulai beredar. Beberapa staf menatapku aneh, sebagian menyingkir ketika aku datang. Hanya 1-2 orang yang masih mau berbicara seperti dulu. Salah satunya adalah sopir hotel, pria muda yang sering mengantarku pulang. Ia menatapku penuh iba, seolah tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Kalau ada apa-apa, Mbak Aulia, jangan diam, katanya suatu malam saat mengantar pulang. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk, padahal hatiku sedang berperang. Aku ingin bicara, tapi kata-kata seperti terkurung di tenggorokan. Semua yang kualami seolah bukan milikku lagi. Hari berganti minggu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas aneh itu. Bekerja di siang hari, menemani Nyonya di malam hari, pura-pura tersenyum saat semua orang bertanya tentang kenaikan posisiku. Tapi setiap kali aku melihat cermin di kamar kecilku, bayangan yang muncul bukan lagi diriku. Mata itu tampak asing, penuh rasa bersalah. Suatu pagi, aku menemukan kotak kecil di atas meja. Di dalamnya, cincin emas dengan batu hijau zamrud dan sepucuk surat. Aku ingin kau tahu, semua ini karena aku sayang. Jangan tinggalkan aku, Aulia. Aku membaca surat itu berulang kali hingga huruf-hurufnya kabur. Di balik rasa iba, ada ketakutan yang tak bisa kusebutkan. Karena cinta yang datang dari luka, seringkali berubah menjadi belenggu yang tidak terlihat. Waktu berjalan seperti arus lambat yang menenggelamkan perlahan. Setiap hari terasa sama. Tapi entah mengapa udara di hotel semakin berat. Tamu datang dan pergi, tapi pandangan para staf berubah. Ada jarak, ada tatapan yang tak lagi hangat. Beberapa kali kudengar bisikan kecil ketika aku lewat di koridor. Mereka menyebutku, istri rahasia, di antara desahan tawa yang disembunyikan. Aku pura-pura tak mendengar. Tapi setiap kata seperti paku kecil yang menancap dalam dada. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Setiap kali Nyonya Kartini berbicara di telepon, suaranya berubah, lebih tajam, seperti sedang menegur seseorang. Kadang setelah itu ia memanggil staf ke ruangannya, dan esoknya orang itu tak terlihat lagi. Tidak ada yang berani bertanya kemana mereka pergi. Alasannya selalu sama.
dipindahkan ke cabang lain. Tapi anehnya, tidak pernah ada surat mutasi. Suatu malam, aku menutup shift lebih awal karena sakit kepala. Aku berjalan melewati lorong belakang menuju gudang penyimpanan linen. Saat membuka pintu, aku mencium aroma kapur barus bercampur debu tua. Lampu neon berkelip, dan di sudut kulihat lemari besi yang separuh terbuka. Rasa ingin tahu mendorongku mendekat. Di dalam lemari itu ada beberapa koper tua. Salah satunya berwarna merah marun dengan ukiran huruf yang hampir pudar. Saat kubuka, mataku terpaku. Di dalamnya ada beberapa pakaian pria, jam tangan rusak, dan foto lama seorang pria muda berdiri di depan hotel yang sama. Tulisan di belakang foto itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Untuk Nyonya K. Tanganku bergetar. Foto-foto lain memperlihatkan wajah-wajah berbeda. Semuanya laki-laki, semua dengan latar yang sama, hotel mahkota. Tapi di setiap foto, ada guratan tanda tangan yang disamarkan. Aku memutuskan mengambil satu lembar dan menyimpannya di balik saku rok, berjanji akan mengembalikannya esok setelah memikirkan apa artinya. Ketika aku menutup koper itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Aku buru-buru memadamkan lampu dan bersembunyi di balik rak handuk. Pintu gudang terbuka perlahan, dan suara berat seorang pria berbicara dengan nada rendah. Nyonya ingin semua arsip lama dipindahkan malam ini. Jangan ada yang tertinggal. Aku menahan napas. Setelah suara itu menjauh, aku keluar pelan-pelan dan menatap pintu yang kini terbuka lebar. Keesokan harinya, aku mencoba mencari alasan untuk mengakses ruang administrasi. Aku bilang ingin mengecek daftar tamu lama untuk keperluan audit. Di komputer lama yang berdebu, aku menemukan folder dengan nama klien Archive 2008 hingga 2015. Tapi ketika kubuka, beberapa file dihapus. Nama-nama hilang, dan tanggal-tanggal tertentu dikosongkan. Namun aku masih sempat membaca satu baris yang belum sempat dihapus. Project Private Suite, Confidential. Saat aku mencoba menyalin data itu ke flash disk, layar tiba-tiba mati. Arus listrik di ruangan padam hanya beberapa detik, tapi cukup membuatku panik. Aku menatap pintu, setengah berharap tidak ada yang melihatku. Ketika lampu menyala kembali, Nyonya Kartini sudah berdiri di ambang pintu. "Kau sibuk sekali, Aulia," katanya dengan suara lembut, namun matanya tajam seperti pisau. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia mendekat, lalu menepuk pundakku pelan. "Jangan terlalu ingin tahu, sayang. Beberapa hal lebih baik dibiarkan jadi kenangan." Setelah ia pergi, lututku lemas. Aku tahu, ia sudah tahu. Tapi mengapa ia membiarkanku tetap bekerja? Malam itu aku duduk di kamar kos, menatap foto yang kuselipkan di balik buku catatan. Wajah pria di foto itu seolah menatapku balik dengan tatapan kosong. Siapa dia? Dan mengapa semua jejaknya lenyap dari hotel? Aku menatap langit-langit, mendengar suara kipas angin berderit. Dunia terasa berputar pelan, membawa beban yang tak ku mengerti. Aku sadar, aku tidak hanya menikah dengan seorang wanita tua, aku menikah dengan rahasia yang bisa menelanku kapan saja. Hari-hari setelah penemuan itu berjalan lambat, tapi setiap menitnya terasa seperti bom waktu yang menunggu meledak. Aku berusaha bekerja seperti biasa, menyapa tamu dengan senyum profesional, menyiapkan kunci kamar, mencatat laporan tamu VIP, tapi mataku selalu waspada. Seolah seluruh hotel mengawasiku. Di setiap sudut, ada rasa takut yang sulit dijelaskan, seperti bayangan yang mengikuti tanpa suara. Sopir hotel, pria Madura yang ramah itu, mulai memperhatikan kegelisahanku. Suatu malam, saat ia menurunkanku di depan kos, ia menatap serius dan berkata, "Saya tahu ada yang aneh, Mbak. Dulu pernah ada staf yang tiba-tiba hilang juga, tanpa kabar. Hati-hati, ya." Kata-katanya menempel di kepalaku semalaman. Aku sadar, yang hilang bukan hanya nama-nama di arsip, tapi juga orang-orang yang pernah dekat dengan Nyonya Kartini. Malam berikutnya aku memutuskan mengambil risiko. Aku ingin mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, sesuatu yang bisa kubawa keluar dari hotel kalau keadaannya memburuk. Dengan langkah hati-hati, aku kembali ke gudang penyimpanan tempat dulu menemukan koper merah. Lampu kuterangi setengah, cukup untuk melihat isi rak tanpa menarik perhatian. Di antara tumpukan arsip, aku menemukan map berdebu bertuliskan Private Transaction. Di dalamnya terdapat tanda tangan dan beberapa salinan rekening. Jumlahnya besar,
Terlalu besar untuk bisnis pribadi seorang wanita tua. Aku menyalin beberapa dokumen ke flash disk yang kusimpan di saku dalam seragamku. Tapi sebelum sempat pergi, suara langkah sepatu terdengar dari arah koridor. Aku buru-buru memadamkan lampu dan bersembunyi di balik lemari. Dua orang pria berbicara pelan. Aku mengenali salah satunya sebagai kepala keamanan. Nyonya curiga ada yang menggali urusan lama. Periksa semua file sebelum tengah malam, katanya. Aku menahan napas begitu lama sampai dada terasa sakit. Begitu mereka pergi, aku keluar dengan lutut gemetar. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku harus keluar dari hotel secepatnya. Namun sebelum pergi, aku perlu memastikan kebenaran. Maka aku memutuskan mengonfrontasi Nyonya Kartini secara langsung. Malam itu aku mengetuk pintu kamarnya di lantai 5. Ia duduk di kursi rotan besar, mengenakan kebaya ungu tua dan kalung mutiara. Tatapannya tenang tapi matanya berkilat tajam. "Kau ingin bicara?" tanyanya datar. Aku menggenggam map di tanganku. Saya hanya ingin tahu, siapa semua pria di foto-foto itu? Kenapa nama mereka hilang dari arsip hotel? Ia tersenyum samar, lalu berdiri perlahan. "Kau tidak akan mengerti, Aulia," katanya dengan nada lembut yang membuat bulu kuduku berdiri. "Mereka bukan korban. Mereka adalah pilihan, sama seperti kau." Aku mundur selangkah, tapi ia mendekat. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku tanpa pergi. Tapi setiap orang yang kucintai selalu menghilang. Jadi aku belajar menjaga mereka, dengan caraku. Kata-katanya menusuk, membuat udara di ruangan terasa menipis. Aku berusaha tenang, menatap matanya, mencoba mencari sisa kebaikan yang dulu pernah kulihat. "Kalau begitu lepaskan aku," bisikku. "Aku tidak mau ikut dalam cerita yang bukan milikku." Ia terdiam lama, lalu mengambil secari kertas dari meja. "Kau bisa pergi," katanya akhirnya. "Tapi pastikan kau tidak meninggalkan apapun." Ia menatap ke arah saku bajuku, tepat di tempat flash disk ku simpan. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ia tahu. Tapi aku pura-pura tidak mengerti dan menunduk sopan. "Terima kasih, Nyonya," kataku lirih. Saat ia berbalik, aku memanfaatkan detik itu untuk melangkah mundur, membuka pintu, dan berlari kecil ke arah tangga darurat. Alarm kecil berbunyi di kejauhan, entah karena sensor pintu atau karena keberanianku yang akhirnya menyalakan sesuatu. Aku menuruni tangga dengan napas tersengal, melewati lantai demi lantai yang kini tampak seperti labirin gelap. Di ujung koridor bawah, aku melihat siluet pria keamanan mendekat. Tanpa berpikir panjang, aku menyelinap ke ruang laundry dan bersembunyi di balik mesin besar yang berdengung. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Aku menatap flash disk di tangan, memegangnya erat seolah nyawaku bergantung padanya. Entah apa yang akan kulakukan setelah ini, tapi satu hal pasti, malam itu bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang melarikan diri dari tempat yang selama ini kukira memberi kehidupan, padahal sedang memakan jiwaku perlahan. Pagi itu terasa aneh. Matahari Solo bersinar seperti biasa, tapi udara di sekitar hotel terasa lebih dingin, seolah bangunan tua itu menyimpan napas yang berat. Setelah kejadian malam sebelumnya, aku tidak bisa tidur. Mataku bengkak, kepala terasa berat, dan di tanganku masih tergenggam flash disk kecil yang seperti bara panas. Di dalam benda kecil itu, mungkin ada rahasia yang bisa menjatuhkan seseorang, atau menghancurkan diriku sendiri. Aku berjalan menyusuri koridor hotel dengan langkah perlahan. Semua tampak normal. Resepsionis baru berdiri di meja depan, pelayan sibuk menata bunga di vas, dan suara musik lembut terdengar dari pengeras suara. Tapi yang membuatku tercekat adalah sesuatu yang tidak ada. Namaku. Di papan jadwal kerja, posisiku telah diganti dengan nama lain. Tidak ada tanda aku pernah bekerja di sini. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku mencoba mencari sopir hotel yang biasanya menyapaku di pagi hari, tapi orang di parkiran bilang ia sudah berhenti 2 hari lalu. 2 hari lalu? Padahal semalam ia masih mengantarku pulang. Saat kutanya ke bagian personalia, mereka hanya menjawab singkat, "Mungkin Anda salah orang. Kami tidak punya pegawai dengan nama itu." Suaranya datar, matanya menghindar. Aku merasa seperti hantu yang terjebak di dunia orang hidup. Semua hal yang pernah kulakukan, semua jam kerja dan tanda tangan absen, lenyap seolah tak pernah ada. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan ditelan dinding marmer yang dingin. Aku memutuskan naik ke lantai 5,
ke kamar Nyonya Kartini. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Di dalam, aroma melati kembali menyambut, sama seperti pertama kali aku datang ke sana. Tapi kali ini suasananya berbeda, terlalu sunyi. Di meja, masih ada secangkir teh yang setengah habis, uapnya sudah berhenti mengepul. Aku melangkah perlahan, menatap kursi rotan besar tempat ia biasa duduk. Kosong. Di atas meja, ada foto bingkai perak yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di foto itu, aku berdiri di sebelahnya, mengenakan kebaya putih dan tersenyum canggung. Aku tidak ingat pernah berpose untuk foto itu. Di bawahnya tertulis tanggal, sama dengan hari ini. Dadaku langsung sesak. Aku menatap cermin besar di ruangan itu, dan entah kenapa refleksiku terasa asing. Sekilas, aku melihat bayangan seseorang di belakangku, perempuan tua berwajah pucat dengan senyum samar. Aku berbalik cepat, tapi ruangan tetap kosong. Udara terasa menekan, seperti ada yang berbisik di telingaku. Kau sudah jadi bagian dari hotel ini, Aulia. Aku mundur beberapa langkah, nyaris menjatuhkan bingkai itu. Flash disk di tanganku bergetar karena keringat. Aku tahu aku harus keluar dari sini, sebelum semuanya benar-benar menelanku. Dengan langkah tergesa aku menuruni tangga darurat, menuju pintu keluar belakang yang jarang digunakan. Namun sebelum sampai di pintu, seorang staf keamanan berdiri di sana. Wajahnya tanpa ekspresi. Anda mau kemana, Bu? Katanya pelan. Kata, Bu, itu membuatku menggigil. Ia bukan memanggilku seperti karyawan, tapi seperti seseorang yang punya posisi lebih tinggi. Aku mencoba menjawab, tapi lidahku kaku. Dengan gerakan cepat, aku menyelipkan flash disk itu ke dalam pot bunga besar di dekat dinding, menekannya di balik tanah basah. Aku cuma ingin udara segar, jawabku terbata. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan dan membiarkanku lewat. Aku berjalan menjauh, tapi jantungku terus berpacu seperti genderang perang. Di luar gerbang, sinar matahari menyilaukan mataku. Aku berdiri menatap papan besar bertuliskan Hotel Mahkota, dan untuk pertama kalinya, huruf-huruf itu terasa seperti nisan. Hari berganti minggu. Aku tidak pernah kembali ke hotel itu lagi. Flash disk itu tetap tersembunyi di tempatnya, menjadi satu-satunya bukti bahwa aku pernah ada di sana. Aku pindah ke kota lain, bekerja serabutan, mencoba memulai hidup baru. Tapi kadang, di tengah malam, aku terbangun karena aroma melati yang samar di kamar. Kadang aku berpikir, mungkin Nyonya Kartini masih hidup. Mungkin dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memanggilku kembali. Atau mungkin, sebagian dari diriku memang tertinggal di sana, di hotel yang menelan cerita-cerita manusia seperti aku. Aku tidak tahu apakah dunia akan percaya jika aku menceritakan semua ini. Tapi jika suatu hari ada yang menginap di Hotel Mahkota, dan merasakan aroma melati yang terlalu pekat di udara, jangan diam. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar wangi bunga. Itu peringatan dari seseorang yang dulu juga mencoba pergi, tapi jejaknya terkikis sebelum sempat menyelamatkan diri.